Shalom pemirsa HCBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi melalui buku ini kita akan belajar bagaimana di dalam kehidupan kita sekarang ini kita itu bisa menjadi orang yang sederhana, dan juga melalui kesederhanaan tersebut kita bisa mengikuti teladan Yesus Kristus, dan juga kita bisa membagikan sinar Yesus kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya bawakan terdapat di dalam halaman 130. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan juga kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Keselamatan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, jadi ayat inti ini sangat bagus sekali ya. Dikatakan bahwa sekarang ini kita itu harus berduka cita meskipun kita menghadapi berbagai macam pencobaan, karena akan tiba waktunya kita semua itu apabila kita berhasil melewati pencobaan tersebut, maka kita akan mendapatkan sukacita yang akan Tuhan berikan, yang tidak akan pernah kita dapatkan di dunia sekarang ini. Kita masuk pada pembahasannya. Dalam hidup ini kita harus menghadapi cobaan yang menyala-nyala dan membuat pengorbanan yang mahal. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah upahnya. Ada begitu sedikit penyangkalan diri, begitu sedikit penderitaan demi Kristus, sehingga salib hampir seluruhnya dilupakan. Kita harus mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya, jika kita mau duduk dalam kemenangan bersama Dia di atas tatanya. Selama kita memilih jalan pemanjaan diri yang mudah dan takut pada penyangkalan diri, iman kita tidak akan pernah menjadi teguh, dan kita tidak dapat mengenal damai Yesus atau sukacita yang datang melalui kemenangan. Yang paling dimuliakan dari bala tentara yang ditebus, yang berdiri di hadapan tahta Tuhan dan tahta Anak Domba, berpakaian putih, tahu untuk mengalahkan konflik, karena mereka telah bangkit melalui kesengsaraan besar. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 215. Nah, jadi pada bacaan kita kali ini di sini mengingatkan lagi kepada kita semua bahwa pada zaman sekarang ini mungkin kita itu terlalu banyak bersantai, atau kita itu terlalu menikmati keadaan kita sekarang ini sampai kita lupa bahwa kesenangan yang dunia tawarkan sekarang ini tidaklah bersifat selamanya dan hanya bersifat sementara. Sehingga di sini dikatakan bahwa kita itu harus mengikuti apa yang telah Yesus Kristus ajarkan selama masa hidupnya, yaitu adalah sifat penyangkalan diri dan mau menderita untuk orang lain. Di sini juga dikatakan bahwa dalam hidup ini kita harus menghadapi cobaan yang menyala-nyala dan membuat pengorbanan yang besar
Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, ketika kita menghadapi cobaan yang besar dan juga kita melakukan pengorbanan yang besar, maka kita akan mendapatkan upah yang besar, yaitu damai sejahtera yang berasal daripada Kristus saja. Dan juga selama kita hidup ini, apabila kita hanya memilih jalan untuk memanjakan diri kita dan kita hanya mementingkan kemauan kita tanpa kita memikirkan orang lain, maka iman kita itu tidak akan bertumbuh dan kita hanya akan diam di situ saja, sehingga kita itu tidak akan pernah bisa mengenal atau kita tidak akan pernah bisa merasakan damai yang Yesus berikan atau sukacita yang datang ketika kita mau melakukan kehendak Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Anda akan bersukacita saat itu, meskipun untuk sesaat kamu mungkin perlu mengalami berbagai cobaan. Itu hanya untuk membuktikan bahwa imanmu itu murni, dan itu melengkapi pujian dan kemuliaan dan kehormatan Anda pada wahyu Yesus Kristus. Anda tidak pernah mengenal Dia, tetapi Anda mengasihi Dia. Untuk saat ini, Anda tidak melihat Dia, tetapi Anda percaya kepadanya. Dan Anda akan tergetar dengan sukacita yang tak terkatakan dan mulia untuk mendapatkan hasil dari iman Anda dalam keselamatan jiwa Anda. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Nah, jadi di sini bagaimana ketika kita menjalani kehidupan kita sekarang ini, kita itu mungkin berpikir bagaimana agar kita itu tidak mengalami krisis di dalam kehidupan kita. Kita akan menggunakan berbagai macam cara sehingga kita bisa terbebas dari kesusahan tersebut. Tapi tanpa kita sadari, ternyata apabila kita mau untuk memilih mengikuti jalan-jalan Yesus Kristus, kita memilih untuk mengikuti kehendak-Nya, maka sudah pasti kita akan menghadapi berbagai macam pencobaan. Tapi di ujung daripada pencobaan tersebut, kita akan mendapatkan keselamatan karena kita memilih jalan-jalan yang benar dalam kehidupan kita. Contoh sederhananya itu adalah seperti hukum kesehatan, yaitu adalah beristirahat di malam hari atau kita tidur. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama adalah baik adanya apabila kita itu tidur secara teratur di malam hari dan kita itu tidak sering begadang. Nah, jadi di sini kalau kita telah mengetahui hal yang baik tersebut dan kita memilih untuk mengikutinya, maka sudah pasti di masa yang akan datang kita akan menuai hasilnya. Kita akan mendapatkan kesehatan untuk tubuh kita. Dan juga sebaliknya, apabila kita telah mengetahui hal itu adalah benar tetapi kita tidak mengikutinya, maka sudah pasti kita akan mendapatkan musibah di kemudian hari. Begitu juga dengan keselamatan. Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa untuk memilih. Apakah kita mau untuk memilih pilih-pilihan yang benar atau kita memilih pilihan yang kita rasa benar tapi ternyata itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu semua harus kita kembalikan di dalam diri kita masing-masing. Mulai sekarang ini, apakah kita mau untuk memilih mengikuti jalan-jalan Tuhan atau kita hanya memilih untuk mengikuti kesenangan kita sendiri. Di sini juga dikatakan bahwa kita itu mungkin tidak pernah mengenal Yesus Kristus, tetapi Yesus itu sangat mengasihi kita. Buktinya Dia mau datang ke dunia ini menjadi seperti kita, menjadi manusia, merasakan rasa sakit dan juga lain sebagainya, tetapi Dia melakukan hal tersebut karena Dia ingin melakukan atau Dia ingin kita ini diselamatkan, dan juga Dia ingin meninggalkan contoh tabiat yang benar. Untuk saat ini kita itu mungkin tidak pernah melihat Dia, tapi meskipun kita tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita mungkin akan berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, mungkin kita akan
atau kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, sudah pasti Roh Kudus itu akan datang di dalam pikiran kita dan berbisik, ternyata hal itu adalah hal yang salah. Sehingga kita bisa bebas dari pencobaan-pencobaan tersebut. Tetapi meskipun Roh Kudus itu datang dan kita tidak mendengarkannya, maka sudah pastilah kita akan jatuh di dalam pencobaan tersebut. Apabila kita mau untuk mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus tersebut, maka sudah pasti kita akan mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui bacaan kita kali ini yang berjudul keselamatan, kita itu bisa lebih lagi untuk menghargai keselamatan yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Dan marilah setiap hari ketika kita bangun di pagi hari, kita itu harus selalu berpikir untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.